Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi limit fungsi trigonometri, materi matematika peminatan kelas 12 SMA atau SMK. Di video kali ini adalah video part 3, kita menyambung untuk video-video sebelumnya. Di video kali ini yang part 3, kita akan lebih khusus membahas mengenai penyelesaian dari limit fungsi trigonometri untuk jenis soal yang tidak dapat difaktorkan dan tidak dapat dirubah ke dalam bentuk perkalian menggunakan sifat trigonometri. Ya, untuk penyelesaiannya seperti apa? Nah, untuk penyelesaiannya akan kita bahas secara tuntas di video part 3 ini. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, monggo silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Nah, selain itu, kakak juga selalu minta support dan dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, oke, langsung saja biar mempersingkat waktu, kita oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Oke. Oke, untuk video yang part 3 ini ya langsung saja ya. Di video kali ini tadi sudah dijelaskan pokoknya kita akan lebih khusus membahas mengenai penyelesaian limit menuju suatu bilangan untuk yang jenis soal yang tidak dapat difaktorkan dan tidak dapat dirubah ke dalam bentuk perkalian ya, perkalian trigonometri ya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, ingat-ingat terlebih dahulu untuk video part 2 video sebelumnya untuk menyelesaikan suatu limit fungsi trigonometri. Nah, itu jangan sampai dilupakan karena itu juga tetap kepake ya. Di sini kakak berikan contoh soalnya satu untuk mereview saja ya, tidak usah bertele-tele, tidak usah berpanjang lebar karena sudah dibahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk menyelesaikan limit x mendekati 0 untuk 1 min cos x per x sama dengan berapa? Ya, nilainya berapa hasilnya? Nah, kita gunakan konsep limit trigonometri. Konsepnya seperti apa? Nah, seperti ini. Di video sebelumnya sudah diterangkan. Jadi kalau masih bingung silahkan putar di video part 2 atau part 1. Part 2 ya, lebih tepatnya yang part 2. Video part 2. Jadi untuk limit menuju suatu bilangan ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah substitusikan nilai x ke fungsinya. Kalau ketemunya nilai tentu, selesai. Kalau ketemunya nilai tak tentu, itu hindari. Kalau dihindari, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, ada dua bentuk limit. Nah, ini nanti soalnya masuk ke limit yang mana? Nah, misal masuknya ke limit yang x mendekati 0, maka kita gunakan dua cara yang ini. Ya, lanjutannya, yaitu apa? Rubah ke bentuk perkalian trigonometri, dan gunakan rumus sifat limit x mendekati 0. Kalau limitnya x mendekati suatu bilangan, bukan 0 ya, maka kita lanjutkan dengan difaktorkan atau ubah ke bentuk soal yang lain ya, gunakan rumus trigonometri, lihat part 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba review untuk penyelesaian nomor 1 ini, soal nomor 1. Limit x mendekati 0 untuk 1 min cos x per x. Langkah pertama apa? Substitusikan nilai x-nya. Nah, substitusikan x sama dengan 0 ke sini, ke fungsinya. Nah, substitusikan aja. Soalnya tulis lagi. Nah, kita substitusikan 1 min cos x, x-nya ganti 0. X-nya ganti 0, berarti 1 min cos 0 per 0. 1 min cos 0 per 0. Cos 0 itu berapa? Kan 1. Ya, berarti 1 min 1 per 0. Itu 1 min 1 berapa? 0. Ya, berarti 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu harus dihindari. Kalau dihindari, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ada dua bentuk, limit x mendekati 0 atau limit x mendekati suatu bilangan. Ini soal adalah limit x mendekati 0. Berarti kita gunakan rubah ke bentuk perkalian trigonometri dan gunakan rumus sifat limit x mendekati 0. Langkah keduanya itu, ubah ke bentuk perkalian dan gunakan rumus sifat limit x mendekati 0. Nah, oke. Soalnya tulis lagi, limit x mendekati 0 untuk 1 min cos x per x sama dengan berapa? Nah, sekarang kita rubah ke bentuk perkalian dulu. Nah, pembilangnya kita bisa rubah. Lalu penyebutnya kan cuma x, berarti nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah 1 min cos x. Nah, 1 min cos x itu ingat-ingat sama dengan apa? 1 min cos A. Ada bentuk seperti ini. 1 min cos A sama dengan 2 sin kuadrat setengah A. Nah, kalau di sini x, berarti 1 min cos x sama dengan 2 sin kuadrat
setengah X. Hanya tinggal diganti dengan X gitu. Berarti 1 min cos X ini sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. 2 sin kuadrat setengah X per X. Limitnya tulis lagi. Karena belum disubstitusikan. Ya. Yang ini kan langkah ini kan kita rubah dulu bentuknya. Ya, belum disubstitusikan, belum ke langkah akhir ya. Nah, sekarang setelah itu ya, kita rubah ke dalam bentuk perkalian berulang karena ini memuat pangkat 2 ya. Kita lakukan perkalian berulang berarti sama dengan limit X mendekati 0 untuk 2 sin kuadrat. Sin kuadrat berarti sin kali sin. Ya, berarti kita tulis limit X mendekati 0 untuk 2 kalikan sin kalikan sin. Untuk siapa sinnya? Sinnya kan untuk setengah X. Berarti sin setengah X kali sin setengah X. Jadi setengah X-nya tetap ditulis 2 kali walaupun setengah X-nya itu nggak dikuadratkan di sini. Yang dikuadratkan kan ini sinnya. Sinnya dari siapa? Dari setengah X. Berarti sin dari setengah X kalikan sin dari setengah X. Gitu ya. Nah, pangkat 2 bagi X. Oke. Setelah itu, nah ini kan sudah dalam bentuk perkalian semua. Tidak ada bentuk pengurangan atau penjumlahannya. Kalau sudah dalam bentuk perkalian atau perkalian semua ya, berarti kita langsung gunakan cara cepatnya atau gunakan sifat limit X mendekati nolnya ya. Apa sifatnya? Sifatnya adalah masih ingat di part 2 cara mudah menghafalnya apa? Hapus si mantan. Itu sin dan tan kita hapus ya. Di rumus sifat limit X mendekati 0 itu hapus si mantan. Sin dan tan ya. Sin sama tan itu dihapus ya. Sinnya dihapus. Berarti kita hapus sinnya. Udah. Mana lagi yang bisa disederhanakan? X dengan X, oke kita sederhanakan. X yang ini enggak ya, karena ini udah dicoret, udah nggak bisa dicoret lagi, udah habis ini dengan ini karena perkalian. Nah sekarang mana lagi? 2 kalikan setengah, 2 kali setengah, 2 coret dengan 2 gitu ya. Nah berarti tinggal berapa? Mana lagi bisa coret? 1 kalikan setengah X, nah, nggak bisa coret ya, berarti 1 kali setengah X berapa? Kan setengah X ya, 1 kalikan berapapun hasilnya tetap, berarti 1 kalikan setengah X hasilnya setengah X. Berarti limit X mendekati 0 untuk setengah X. Oke, kalau bentuknya seperti ini sudah bentuk paling sederhana, kita lakukan substitusi lagi. Ya, kalau sudah bentuknya paling sederhana, lakukan substitusi lagi. Jangan lupa, berarti limit X mendekati 0 untuk setengah X. Kalau masih memuat X, kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Kalau sudah tidak memuat X, berarti hasilnya setengah. Kalau masih memuat X, yuk kita substitusikan. X sama dengan 0 ke sini. Berarti setengah kali 0. Setengah kali 0 berapa? Kan 0. 0 itu bentuk nilai tentu. Maka selesai. Tidak usah kita lanjutkan lagi. Kalau sudah ketemu nilai tentu, itu selesai. Gitu ya. Seperti itu untuk mereview ya cara penyelesaian dari limit fungsi trigonometri menuju suatu bilangan. Oke? Selanjutnya kita lanjutkan untuk jenis soal tidak dapat difaktorkan atau bentuk trigonometri tidak dapat dirubah ke bentuk perkalian. Ya. Nomor 2 di sini, ya, limit X mendekati 0 untuk X plus 4 tan 2X per X min sin 2X sama dengan berapa? Untuk menyelesaikannya, ingat-ingat tadi konsepnya, gunakan yang pertama apa? Substitusi. Substitusi X sama dengan 0 ke sini. Ya, jadi pasti substitusikan yang langkah pertama. Substitusi X sama dengan 0 ke fungsi. Ya. Tulis lagi soalnya limit X mendekati 0 untuk X plus 4 tan 2X per X min sin 2X sama dengan berapa? Nah, substitusikan X-nya sama dengan 0. Berarti 0 tambah 4 tan kali 2 kali 0. Ya. 4 tan 2 kali 0. Ya. Per 0 min sin 2 kali 0. Nah, kita sederhanakan 0 tambah 4 tan 2 kali 0. 2 kali 0 berapa? Kan 0 ya. 2 kali 0 juga 0. Oh, berarti 0 tambah 4 tan 0 per 0 min sin 0. Oke, gitu. Nah, sekarang kita cari nilai tan 0. Tan 0 itu berapa? Tan 0 itu 0. Sin 0 berapa? Sin 0 juga 0. Oh, berarti 0 tambah 4 kali 0 per 0 min 0. Ini kan 0 sin 0. Nah, gitu ya. 0 tambah 4 kali 0, 0 per 0 min 0. Berarti 0 tambah 0 per 0 min 0. 0 tambah 0 itu 0. Ya. 0 min 0 itu 0. Berarti hasilnya 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Harus dihindari. Kalau dihindari, kita lanjut ke langkah berikutnya, langkah kedua. Tetapi dilihat di sini, ini kasus soalnya berbeda. Kasus soal yang ini nomor 2, ini tidak bisa baik pembilang dan penyebut,
tidak bisa kita faktorkan atau tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Ya, kalaupun bisa dirubah ke bentuk perkalian yang tan 2x ini kita rubah ya. Tan 2x itu ada bentuknya, ya, sin 2x juga ada bentuknya, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x ya. Tetap nanti x min 2 sin x cos x. Tetap memuat pengurangan. Yang ini pun nanti tetap akan memuat penjumlahan. Jadi tidak murni pure, tidak bisa dirubah ke dalam bentuk semuanya itu perkalian semua dengan menghilangkan penjumlahan dan pengurangannya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti itu, nah ini kondisi khusus. Kita harus gunakan benar-benar konsep limit trigonometri untuk x mendekati 0. Konsepnya gimana yang sebenarnya? Sebenarnya seperti ini. Nah, baik pembilang dan penyebut, ya, pembilang dan penyebut, kita kalikan dengan seper x. Kenapa dikalikan dengan seper x? Karena sininya x. Ya. Karena x. Pakai kalikan seper x. Kalau sinnya x kuadrat atau tan pangkat 2, ya, berarti kalikan 1 per x pangkat 2. Kalau sininya x pangkat 3 tambah 4 tan pangkat 3, berarti kalikan 1 per x pangkat 3. Jadi ini tergantung dari pangkat soalnya, ya, variabel pangkat soalnya. Kalau x pangkat 4, yuk kalikan 1 per x pangkat 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang pembilang dan penyebut kalikan per x. Berarti pembilang ini x plus 4 tan 2x kalikan 1 per x. Penyebutnya x min sin 2x juga kalikan per x. Nah, ini kalikan, yang bawah juga dikalikan. Ingat-ingat bahwasanya ada sifat distributif, ya, distributif penjumlahan terhadap perkalian, ya, perkalian terhadap penjumlahan, ya. Nah, sekarang x kalikan per x. Dan 4 tan 2x kalikan per x. Yang bawah sama. Ya, x kalikan per x. Terus sin 2x kalikan ini. Min sin 2x kalikan ini. Ya, jadi semuanya dikalikan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berarti kita lanjutkan. Nanti limit x mendekati 0, tulis lagi. X kalikan per x, kan jadi x per x. Ditambah 4 tan 2x kalikan per x. Jadinya 4 tan 2x per x. Ini tambah, tambah. Per, ya, x kalikan per x, jadinya x per x, dikurangi sin 2x kalikan per x, jadinya sin 2x per x, seperti itu. Nah, sekarang yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. X dibagi x, 1, ya. X dibagi x, 1. Ini bisa sederhanakan? Nggak bisa, ya. Ini juga nggak bisa. Oh, berarti seperti itu yang paling sederhana. Kita lanjutkan lagi. Berarti limit x mendekati 0 untuk 1 ditambah 4 tan 2x per x per 1 min sin 2x per x. Nah, sekarang diingat-ingat bahwasanya ada sifat operasi limit. Sifat operasi limit diingat-ingat seperti apa? Limit fx plus minus gx, ya, akan sama dengan, ya, apa masih ingat? Ya, limit fx ditambah atau dikurangi limit gx. Jadi kesemuanya dilimitkan. Ini dilimitkan, ini pun dilimitkan, ya. Sendiri-sendiri. Berarti untuk soal ini, 1 dilimitkan, ini juga dilimitkan, ini dilimitkan, ini juga dilimitkan. Semuanya dilimitkan. Nah, gunakan sifat. Nah, sekarang kakak hapus, ya. Nah, seperti itu. Limitkan semuanya. Nah, sekarang kita limitkan. Berarti limit x mendekati 0 untuk 1 tambah limit x mendekati 0 untuk 4 tan 2x per x dibagi limit x mendekati 0 untuk 1 dikurangi limit x mendekati 0 untuk sin 2x per x. Seperti itu. Nah, sekarang ingat-ingat, limit x mendekati 0 untuk 1 itu nilainya 1. Ya, karena limit untuk suatu konstanta, hasilnya konstanta itu sendiri. Limit suatu bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau tidak muat variabel. Kalau muat variabel, tinggal substitusikan. Tapi kalau tidak muat variabel, limit x mendekati 0 untuk 9, ya nilainya 9. Limit x mendekati 0 untuk 1000, ya hasilnya 1000. Tapi limit x mendekati 0 untuk 5x, ya harus substitusikan. 5 kali x, x-nya 0 sini, berarti 5 kali 0. 0, gitu ya. Kalau tidak muat variabel, ya, tidak muat variabel, cuma angka saja, berarti hasilnya angka itu sendiri. Berarti ini 1 ditambah limit ini per 1 dikurangi limit ini. Ya. Nah, sekarang, nah, diingat-ingat, kenapa kok bisa ini jadi 4 kali 2, Pak? Nah, karena ini kan limit tersendiri. Ini pun tersendiri.
Nah, limit X mendekati 0 untuk 4 tan 2X per X. Ini operasi udah perkalian. Ingat-ingat, sifat operasi limit X mendekati 0. Itu hapus si mantan. Ini X mendekati 0 kan? Mendekati 0, X mendekati 0. Berarti sin dan tan dihapus. Tan dihapus, sin dihapus. Nah, sekarang mana lagi bisa disederhanakan? X dengan X. X dengan X. Berarti tinggal 4 kali 2. 4 kali 2, sini tinggal 2. Nah, berarti 1 tambah 4 kali 2 dibagi 1 dikurangi 2. Gitu. Nah, sekarang sederhanakan. 1 tambah 4 kali 2, 4 kali 2 kan 8. Berarti 1 tambah 8 dibagi 1 min 2. Ya. 1 tambah 8 berapa? 9 per 1 kurangi 2 min 1. Berarti 9 per min 1. 9 per min 1 sama dengan min 9. Min 9 itu adalah nilai tentu. Kalau ketemunya nilai tentu berarti selesai. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep dasar dari limit menuju suatu bilangan untuk fungsi trigonometri. Intinya seperti itu. Nah, kok caranya panjang, Kak? Ada yang lebih cepat nggak? Ada. Yang lebih cepat gimana? Perhatikan baik-baik. Yang lebih cepat adalah seperti berikut. Ini Kakak tutup ya. Oke, nah ini hapus dulu ya. Kakak hapus. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah Kakak hapus ya. Nah, sekarang untuk cara cepatnya, perhatikan baik-baik. Cara cepatnya seperti ini. Ya, cara cepatnya. Soalnya kita tulis lagi. Limit X mendekati 0 untuk X plus 4 tan 2X per X min sin 2X. Sebenarnya cara cepatnya itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ya, di video part 2 dan awal dari video ini, yang part 3 yang awal. Nah, itu apa cara cepatnya? Itu kita gunakan sifat limit X mendekati 0. Itu apa? Hapus si mantan. Sin dan tan kita hapus. Nah, berarti langsung saja. Ya, ini khusus untuk limit X mendekati 0. Ya langsung saja. Sin sama tan kita hapus. Kan ini limit X mendekati 0. Ya, sin dan tan dihapus. Sin coret, tan coret. Nah, kita abaikan. Berarti tinggal limitnya kita tulis lagi. Limit X mendekati 0 untuk X plus 4 kali 2X. Ya, gitu. Per X min 2X. Sinnya tidak usah ditulis. Oke? Setelah itu kita sederhanakan. X plus 4 kali 2X. 4 kali 2X berapa? 8X kan? Berarti X plus 8X per X min 2X. Limitnya tulis lagi. Itu. Sekarang kita sederhanakan. X tambah 8X itu 9X per X min 2X itu min X. Berarti limit X mendekati 0 untuk 9X per min X. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan lagi. X dengan X kita bisa coret. Ya, berarti tinggal 9 per min 1. 9 bagi min 1 berapa? Kan min 9. Berarti limit X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0 untuk min 9 gitu. Nah, karena limit X mendekati 0 untuk konstanta saja tanpa memuat variabel X di sini, berarti hasilnya ya konstanta ini sendiri, yaitu min 9 gitu. Kalau limit X mendekati 0 untuk min 9X, baru kita substitusikan X-nya 0, berarti min 9 kali 0, ketemunya 0. Kalau memuat X. Kalau tidak memuat X, tidak usah disubstitusi. Hasilnya ya ini. Gitu. Kalau limit X mendekati 0 untuk 1000, ya hasilnya 1000. Limit X mendekati 0 untuk 7, hasilnya ya 7. Kalau limit X mendekati 0 untuk 7X, berarti 7 kali X-nya ganti 0. 7 kali 0. Gitu. Kalau tidak memuat X, hasilnya ini tetap. Kalau memuat X, substitusikan. Gitu aja. Nah, ini min 9 itu sama dengan ini. Tadi yang pakai cara panjang itu. Ya, temunya sama. Min 9 itu nilai tentu. Berarti selesai. Nah, gitu. Ya, cara cepatnya. Banyak konsepnya sama. Jadi, walaupun sini untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, itu kita bisa gunakan hapus si mantan juga. Nggak masalah. Ya. Oke, gitu. Kalau bisa dipahami, good. Kita lanjut ke latihan soal. Kalau belum bisa dipahami, silahkan ulangi video ini. Kalau masih belum bisa, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar pertanyaannya seperti apa, biar nanti kakak jelaskan. Oke, gitu saja. Kita langsung lanjut ke latihan soalnya untuk pengayaan adik-adik semuanya. Di sini kakak berikan ada 5 soal, silahkan dikerjakan di rumah untuk latihan. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, sudah ketemu jawabannya, bingung, hasilnya masih salah atau sudah benar, juga bisa dituliskan hasilnya di kolom komentar, biar nanti kakak cross check sudah benar atau masih perlu perbaikan. Gitu? Oke? Nah, gitu saja. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, gitu saja ya.
Kakak tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.